Welcome to Cimen, bincang santai konsumen bareng BPKN RI. Oke, hari ini kita mau ngobrolin topik yang kayaknya semua orang pernah ngalamin nih, tapi jarang sadar. Hidden cost atau biaya tersembunyi saat transaksi digital. Pernah nggak sih kamu check out barang, tapi pas bayar kok totalnya beda ya? Nah, itu dia yang bakal kita bahas. Bersama saya sudah hadir dua narasumber keren. Yang pertama ada Pak Heru Sutadi, anggota Komisi dan Edukasi dari BPKN RI. Ya. Dan ada Ibu Mira Megawati dengan jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda di Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih Sore. sudah hadir di Cimen. Apa kabarnya? Sehat Mbak, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan santai dulu kali ya. Pak Heru, mungkin bisa diceritakan dulu secara singkat nih Pak, dari kacamata BPKN nih, apa sih hal utama yang membuat isu hidden cost ini penting untuk dibahas sekarang? Ya, kalau kita lihat kan memang perkembangan digitalisasi di Indonesia ini demikian masif gitu ya. Yes. Kita memasuki era baru yang disebut dengan era digital, Yeah. di mana jumlah pengguna internet kita mencapai 212 juta di 2025 ini. Wow. Dan yang menariknya adalah bahwa perkembangan e-commerce juga sangat dahsyat gitu ya. Di 2024 itu 90 miliar dolar dan diprediksi tahun ini sekitar 110 miliar dolar. Ini angka yang cukup besar gitu. Tapi di sisi lain adalah bahwa kita tetap juga harus concern bagaimana menjaga pertumbuhan e-commerce, Yes. yaitu dengan memberikan kepercayaan pada masyarakat. Dan kalau kita lihat memang masyarakat saat ini ketika melakukan transaksi itu kadang-kadang juga masih banyak yang kebingungan. Yes. Katakanlah misalnya harganya 100.000, kok tiba-tiba pas check out itu mungkin lebih gitu ya. Yeah. Karena ada biaya-biaya yang sebelumnya tidak disebutkan ada biaya tambahan apa saja. Ini yang menjadi concern dari Badan Perlindungan Konsumen. Okay. Untuk kemudian kita melakukan kajian tentang hidden cost gitu ya. Yang mungkin kalau secara internasional memang banyak dibahas dengan nama dark pattern. Nah, kita fokusnya pada biaya-biaya yang tersembunyi, yang kemudian nanti ya konsumen agak bingung, keberatan gitu ya. Ini ya yang kita pastikan bahwa hidden cost ini tidak kemudian seolah-olah nanti yang memperdaya konsumen gitu. Yes, kita ingin e-commerce di Indonesia itu bisnisnya maju, tapi di sisi lain juga konsumen terlindungi dengan apa yang kita lakukan nanti. Kalau dari Ibu Mira sendiri nih, dari sisi pemerintah nih Bu, gimana sih tren pertumbuhan transaksi digital di Indonesia saat ini, dan seiring meningkatnya tren itu, apakah potensi biaya tersembunyi ini juga ikut naik Bu? Kalau saya melihat dari data dari Bank Indonesia ya, dari websitenya itu terkait dengan nilai transaksi e-commerce itu sejumlah 478 triliun ya Mbak di tahun 2024. Kemudian di tahun 2025 itu meningkat menjadi 737 triliun kalau tidak salah. Ini sangat besar sekali dan signifikan ya terkait dengan transaksi perdagangan e-commerce. Di satu sisi memang ini mempunyai dampak yang positif bagi konsumen dan pelaku usaha, di mana dari sisi konsumen mempermudah konsumen dalam membeli barang dengan cepat gitu, transaksi. Kemudian dari sisi pelaku usahanya kan memberikan kesempatan untuk berusaha, tapi di sisi lain juga menimbulkan efek negatif ya. Itu tadi salah satunya adanya timbulnya hidden cost. Ini sebetulnya kalau misalkan kita amati banyak sekali pola-pola hidden cost ini, misalkan biaya tambahan yang oleh pelaku usaha yang tidak jujur, tidak melaksanakan usahanya dengan baik, memanfaatkan itu. Jadi konsumen kan nggak aware nih. Iya betul. Dan ini benar-benar tema yang sangat bagus sekali untuk dibahas, karena jarang sekali gitu tema yang mengangkat terkait hidden cost ini. Dan konsumen rata-rata nggak aware ya Pak, maksudnya oh ini ternyata ada biaya-biaya selain pajak, ada biaya lain-lainnya. Nah itu satu orang, kalau misalkan ratusan juta orang yang belanja, itu bisa triliunan juga Mbak kerugian yang dialami gitu. Baik. Jadi sebetulnya pada dasarnya sih dari sisi pemerintah sih menginginkan adanya ekosistem yang seimbang antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah gitu. Gitu sih, ya. Baik Pak Bu. Kalau si hidden cost ini apakah sama dengan seperti kayak contoh ya, misalkan kalau kita berbelanja online tuh ada biaya admin atau yang seperti kayak platform fee kayak gitu, apakah itu sama?
Ya, itu menjadi bagian dari yang kita sebut hidden cost. Karena Oke. memang aturan hidden cost itu kan saat ini kan konsumen itu harusnya mendapatkan transparansi Yes. informasi gitu ya. Yes. Jadi katakanlah misalnya satu produk itu apakah itu berikut PPN atau tidak. Ya. Dan kadangkala kalau kita misalnya belanja di toko-toko toko orange, toko hijau warna-warni gitu ya. Tiba-tiba kan misalnya proteksi atau asuransinya tercentang gitu Iya. kan nggak boleh. Iya. Karena betapapun itu defaultnya no. Jadi Oke. konsumen itulah yang nanti menentukan apakah dia perlu memproteksi barang yang dia beli atau tidak. Oke. Kemudian juga tadi sekali lagi ada biaya-biaya aplikasi lah, kemudian biaya penggunaan macam-macam lah gitu ya, yang sebenarnya juga konsumen bertanya-tanya apakah ketika misalnya dalam proses transaksi itu harga jual itu kan sudah ada kesepakatan nih, ada kerjasama antara misalnya platform e-commerce-nya dengan penjualnya, di mana itu udah bagi-bagi hasil kan gitu kan, yang kemudian ketika konsumen membeli ini ditambahkan lagi gitu. Nah ini yang memang sebenarnya kita dalam posisi bahwa konsumen harus mendapatkan informasi yang jujur, yang jelas dan akurat gitu ya, agar kemudian konsumen nggak merasa tadi dikelabui, karena memang bisnis e-commerce kita juga lagi berkembang dan kita harapkan juga e-commerce ini menjadi pilar dari pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang kan ekonomi digital. Betul. Dan bisa berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia yang pemerintah harapkan menjadi 8% gitu ya. Sehingga dengan perkembangan e-commerce yang bertanggung jawab, informatif, melindungi konsumen, ini benar-benar konsumen percaya dan pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi gitu. Iya, bahkan UMKM aja juga sekarang sudah masuk ke digital ya. Iya betul, karena memang UMKM kita kan jumlahnya 65 juta. Jadi kalau misalnya mereka semua mendapat kesempatan digitalisasi, bergabung dengan e-commerce segala macam, ya tentu ekonomi Indonesia yang 8% ini bisa diharapkan bisa terwujud ya. Bahkan kemarin saya juga ngeliat ada yang video yang viral tuh Pak, ada orang yang jual ayam hidup itu ada loh Pak di e-commerce Pak, dan ayamnya itu dipaketin Pak. Jadi lucu banget. Iya memang sekarang itu tidak hanya benda-benda mati, alat rumah tangga apa gitu, tapi juga kan misal obat-obatan. Saya sering kali berbelanja ikan itu juga melalui e-commerce. Ikan hidup atau ikan hidup? beku? Ikan hidup. Oh, ikan hidup dari ya sebuah kota ya, di Blitar. Saya berbelanja di e-commerce, nanti mereka kirimkan ke stasiun terdekat. Nanti saya ambil ikan tersebut. Jadi memang semua masyarakat udah menggunakan e-commerce, dan memang ini harus kita support. Dan juga ya tentunya tadi konsumen juga dilindungi nih. Yang sampai masyarakat yang udah percaya menggunakan e-commerce, platform-platform digital baru, kemudian ya ternyata ada hidden cost sehingga mereka nggak percaya, nanti berbalik lagi ke era-era sebelumnya gitu. Betul. Baik. Nah, kalau dari pengamatan dan pengaduan di BPKN sendiri, jenis-jenis hidden cost apa aja nih Pak yang paling sering dialami konsumen gitu? Dan kenapa hal ini jadi perhatian serius bagi BPKN? Ya, kita memang salah satu pengaduan yang cukup tinggi itu kan perdagangan melalui sistem elektronik. Ini ada sekitar di 2024 itu kita catat ada 381 pengaduan dengan nilai potensi kerugian itu 200 miliar lebih gitu ya. Ini yang sehingga memang ini menjadi concern kita untuk kemudian melakukan kajian terhadap hidden cost. Dan kalau kita lihat kan memang kalau transaksi digital itu kan ada yang pratransaksi, transaksi, kemudian pasca transaksi. Yang pratransaksi itu biasanya tadi ketika misalnya kita nggak tahu apakah harga ini berikut diskon, berikut PPN atau enggak, apakah sudah diskon. Kemudian pas transaksi ada biaya-biaya tambahan ketika misalnya mereka menggunakan e-wallet gitu ya. Padahal harusnya misalnya e-walletnya kan udah including kan gitu kan. Nah misalnya post transaksi itu kadang-kadang ketika misalnya kita mengembalikan barang kemudian dikenakan biaya tambahan. Nah ini yang memang menjadi isu-isu yang menjadi concern kita nih untuk kita sama-sama lah kita coba benahi. Ya tadi mungkin dari sisi konsumennya, dari sisi pelaku usahanya, juga bersama-sama dengan pemerintah gitu ya, untuk sama-sama memperkuat perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Baik. Tapi apakah itu berpengaruh Pak ke rasa percaya konsumen terhadap platform digital itu sendiri? Ya, dengan kalau hidden cost itu memang cukup besar,
ya mereka akhirnya kan bisnis e-commerce itu bisnis kepercayaan. Yes. Jadi kalau ketika konsumen merasa, wah jangan pakai ini lagi kan gitu kan, Mm-mm. toko-toko tertentu misal gitu ya, Iya, oh itu kan nanti viral di media sosial orang nggak betul, pakai betul. aplikasi tersebut gitu ya. Ya kita harapkan sih memang ini menjadi bagian, kita kan tidak membatasi e-commerce atau tidak memusuhi, tapi ayo kita sama-sama Betul. membangun kepercayaan ya Ya. untuk melindungi konsumen gitu. Baik. Nah, Pak Heru, kalau misalkan memang kita bicara soal perlindungan konsumen nih, edukasi itu kan berarti sebuah kunci. Dari sisi regulator, menurut BPKN, gimana caranya memastikan pesan soal transparansi biaya ini bisa sampai ke masyarakat dengan cara yang positif, terus juga masyarakat juga jadi nggak takut nih, tapi tetap membangun kesadaran. Kayak gitu gimana tuh Pak caranya? Ya kita kebetulan saya dari Komisi Komunikasi dan Edukasi, kita Ya. secara proaktif, reguler Mm-mm. melakukan edukasi dan juga diskusi ya Mm-mm. dengan pelaku usaha. Misalnya waktu itu kita juga datang ke Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA gitu ya. Idea? Kita berdiskusi apa yang menjadi concern dari konsumen. Kita juga hadir ke kampus-kampus untuk bagaimana masyarakat lebih berdaya, mereka bagaimana memanfaatkan perkembangan digitalisasi secara bijak, khususnya untuk perdagangan melalui sistem elektronik, karena juga banyak mahasiswa juga udah mereka berjualan atau juga mereka sebagai pembeli gitu ya. Dan tentunya kita juga aktif juga melakukan diskusi, koordinasi juga dengan Kementerian Perdagangan gitu ya, dengan Kementerian Komdigi dan lainnya gitu ya, agar ya e-commerce kita inilah makin ngegas, tapi konsumen juga harus dilindungi gitu. Oke, baik. Kalau dari Ibu Mira sebagai dari Kementerian Perdagangan, bagaimana aturan pemerintah menjamin agar platform ini wajib terbuka soal biaya tambahan ini nih Bu? Apakah ada regulasi khusus yang mengatur transparansi harga atau biaya layanan? Iya Mbak Adisti. Kalau terkait dengan e-commerce ya, itu memang payung hukumnya tuh yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yes. Terus yang kedua yaitu peraturan yang terkait dengan PMSE yang terbaru itu Permendak Nomor 31 Tahun 2023, kemudian tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Oke. Kemudian ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang pencantuman harga Baik. pada barang dan atau tarif jasa. Oke. Nah, itu yang menjadi landasan terkait dengan pengawasan dan kebijakan di bidang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sih itu. Jadi pada dasarnya sih secara intinya gitu di regulasi tersebut adalah kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan barang dan jasa dengan harga yang transparan gitu, Oke. yang benar gitu, tidak ada hidden cost seperti itu. Itu sih pada intinya. Oke, itu kan berarti undang-undangnya kan mulai dari tahun 1999, Bu. Apakah sudah ada pembaruan, Bu, untuk di tahun ini? Nah, ini kita memang sedang merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu Baik. latar belakangnya yaitu perkembangan digital, perdagangan digital. Oke. Jadi merupakan salah satu substansi yang penting untuk direvisi di dalam undang-undang tersebut. Baik, jadi udah mulai mengikuti zaman juga Udah, ya, udah mulai mengikuti zaman. Betul. Oke, kembali ke Pak Heru nih. Pak Heru sebagai konsumen, gimana sih cara kita bisa tahu kalau dalam transaksi itu sebenarnya ada potensi hidden cost? Apa sih tanda-tandanya, Pak? Ya memang kita harapkan masyarakat bisa menjadi lebih kritis, Oke. kritis, cerdas, itu yang utama gitu ya. Jadi Pasti. ya sebelum kita melakukan transaksi gitu ya, sebelum kita mengklik tombol beli gitu, nah ini ada beberapa hal yang harus memang kita perhatikan. Jadi misalnya syarat dan ketentuan. Ya. Oke. Kadang-kadang kita udahlah tahu syarat dan ketentuan, tapi Nggak baca kadang-kadang langsung. ada hal-hal yang mungkin disembunyikan gitu. Yes. Bahkan ada juga informasi yang tidak disampaikan gitu ya. Nah, kalau kita ada informasi yang tidak disampaikan kan artinya bahwa ya kita harus berhati-hati, jangan-jangan ya seringkali kan barangnya itu kelihatannya bagus, gede, nggak tahu pas dikirim kan kecil gitu. Iya, zong. Itu yang terjadi. Kemudian juga tadi sekali lagi kalau misalnya kita membeli produk gitu ya, termasuk juga jasa, kita juga pastikan tadi ini harga ini sudah termasuk diskon atau belum sih gitu ya. Oke. Kemudian atau sudah termasuk PPN atau belum. Oke. Kemudian biayanya seperti apa, tambahannya, aplikasi segala macam. Kemudian kita lihat lagi angkanya benar nggak nih. Kalau misalnya diskon kok angkanya nggak berubah gitu ya sih. Iya. Memang dengan cara cerdas seperti itu kita mencoba untuk
mengurangi gitu ya Hmm. potensi kita sebagai konsumen, sebagai korban kan gitu ya. Ya, Karena betul. kita harapkan bahwa konsumen Indonesia menjadi subjek dari perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk ekonomi digital yang lagi marak, Mhm. tidak menjadi kemudian objek penderita lagi gitu loh. Nah, ini Iya. yang memang juga konsumen juga kita harapkan bisa cerdas, kritis, Mhm. kemudian juga pasca transaksinya juga harus ini juga harus memperhatikan kalau misalnya barang ini rusak seperti apa ya, kan ada di ketentuannya gitu. Mhm. Apakah dikenakan biaya? Kadang-kala juga pelaku usaha itu agak-agak tricky. Jadi Iya. kalau misalnya 1 kali 24 jam tidak ada komplain gitu ya, Heeh. itu dianggap seolah-olah kita udah menerima produk itu, kan bisa-bisa jadi gitu. Betul. Jadi saya juga pernah membeli produk, Mhm. kemudian yang dikirim itu kan tanda terima aja. Jadi Oke. mereka kirim tanda terima, produknya dikirim beberapa minggu. Nah, ketika kita menerima tanda terima tersebut, di sistem ini close, dianggap kita Iya. sudah menerima, Iya. Heeh. walaupun produknya belum Barangnya datang. belum sampai, ya. Nah, ketika kita misalnya mengadu pada si aplikasi, ya kita disalin lagi kalau barang belum nerima kok kita sudah Pesan. close gitu, Iya, seolah-olah kita udah selesai. selesai. Nah, yang Iya. memang ini hal-hal yang sering kali terjadi itu mungkin menjadi pelajaran juga bagi kita, dan tentunya juga bagi pelaku usaha termasuk platform ya, Iya. agar mereka tidak kemudian ya lepas tangan lah kalau misalnya Yes. terjadi peristiwa seperti itu. Oke. Kalau dari Bu Mira sendiri pernah nggak sih Bu dapat pengalaman yang kayak, wah tiba-tiba, lah kok segini nih mas belanja gitu Bu? Kalau saya pribadi ya mungkin hotel ya. Jadi itu kan di awal misalkan 1 juta ya Pak per malam, tiba-tiba pas check out ada pajak, ada biaya layanan lainnya gitu yang Iya, jadi iya, 1 iya, juta, sekitar 1.050.000 Iya, gitu kan. asuransi gitu. Iya itu jadi dark pattern juga sih, di awal kan tampilannya 1 juta, Iya. tapi pas di akhir, nah ini terkait dengan kebijakannya. Yes. Jadi memang sebetulnya kalau untuk biaya tambahan itu diperbolehkan, tapi Oke. itu diinformasikan atau ditampilkan di awal. Jadi konsumen sudah tahu, sudah mengetahui dan sepakat gitu tentang terkait harganya gitu. Nah ini yang dinamika banget ya Pak, maksudnya yang paling banyak itu malah ini loh Pak, sektor perumahan. Ya, Sekarang kan kayak rumah apartemen banyak dijual secara online ya, maaf Iya, mungkin kayak betul. OLX rumah 1, 2, 3 gitu kan. Heeh. Nah itu kan kalau beli rumah 1 miliar itu Iya. biaya tambahannya tuh banyak banget, kayak BP apa AJB, Iya. terus pajak-pajak lainnya. Iya, pajak-pajak ya. Dari 1 miliar jadi 1,3 misalkan. Nah itu juga harusnya kalau misalkan secara kebijakan di awal sudah diinfokan, misalkan kayak notarisnya nanti siapa yang tanggung nih, penjual atau pembeli gitu. Oke. Jadi tidak ada keadilan antara kedua belah pihak gitu loh, pelaku usaha dan konsumennya seperti itu. Jadi memang ini PR ya Pak untuk BPKN dan Kementerian Perdagangan sendiri. Baik. Karena kalau misalkan secara ekonomisnya mungkin banyak sekali ya Pak istilahnya Tapi high hotel itu inflation. kadang-kadang hotel itu kalau misalnya normalnya misalnya 1 juta, tapi ada view-nya itu kalau berbeda-beda view Betul. nambah lagi. Kemudian Menghadap ke gunung, menghadap ke breakfast-nya beda lagi gitu ya. Kadang-kadang Iya, harus detail lah kita membaca ya. Iya, kalau betul. pakai kartu kredit konversi ke mata uang asing Iya. juga ada biaya tambahan gitu. Apakah ada mau breakfast atau enggak? Makanya Kan hidden ada cost ini banyak tambahan sekali lagi. sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lebih hati-hati membaca detail dan syarat transaksi, sebenarnya kita bisa menghindari jebakan biaya tersembunyi Ya. itu ya. Oke. Kalau dari Bu Mira sendiri nih, boleh kasih contoh konkret nggak dari pengawasan Kemendak? Mungkin ada kasus di industri tertentu yang menunjukkan bagaimana hidden cost ini muncul dalam praktik. Mungkin salah satunya itu tadi ya Bu ya. Iya, mungkin salah satu di fungsi di Kementerian Perdagangan yaitu menerima pengaduan dan melakukan pengawasan ya Mbak. Tadi kan Oke. dari BPKN juga sudah disampaikan Iya. datanya. Nah, kalau yang di kami itu 2025 sampai Oktober ini sekitar 7.000 lebih pengaduan, Wow. dan untuk sektor e-commerce ini kurang lebih 1.800 pengaduan. Jadi mungkin sepertiga dari sektor-sektor lainnya ya lumayan Oke. banyak. Dan itu sih kalau dilihat dari kasusnya, misalkan pengiriman barang tidak sampai, terus Oke. barang tidak sesuai dengan deskripsi, Iya. terus pada saat refund itu susah, itu lama Betul. Dan kalau hidden cost ini pernah sih terjadi, jadi pembelian tiket konser. Oke, Misalkan baik. dia di spanduknya misalkan 1.500.000, tapi pada saat beli ada biaya platform jadi Iya. tambah 50.000 kalau nggak salah ya. Tapi memang karena nilainya kecil Pak, jadi kayak konsumen teh
konsumen enggan untuk mempermasalahkan. Sebetulnya Cuma kalau dikali jumlah iya. penonton, nah itu kan jadi besar nilainya. Banyak. Kemarin kan kayak biaya layanan cuma 2.000. Memang kalau ditotalkan dengan berapa ratus atau juta orang kan nilainya jadi puluhan miliar atau Iya, ratusan betul, triliun. betul, betul. Itu sih yang tingkat apa sih tiket konser yang Iya. mengadu. Tapi sih akhirnya ya dimediasi lah seperti itu. Oke, yang paling tinggi apa, Bu? Pengaduan soal apa? E-commerce ya. Kalau terhidden cost ini ya itu tadi tiket konser Si aja tiket sih baru, konser karena aja. banyak yang belum aware sih konsumen itu, karena Oke. cuma 1.000 2.000 ya mungkin tambahannya, jadi nggak terlalu Oke. mempermasalahkan mungkin. Oke. Padahal sebetulnya sih prinsipnya maunya gitu kalau terkait e-commerce ini tuh konsumen berani gitu loh, mau berani menyampaikan, Berani speak up. ya. Nah, kalau untuk pengaduan sendiri nih bisa ngadu kemana, Bu? Kalau di pengaduan ini kan salurannya banyak ya, bisa ke kami Direktorat Pemberdayaan Konsumen, itu bisa datang secara langsung atau melalui WA atau melalui website, melalui email juga, kemudian ke BPKN juga, bisa ke BPSK, ke dinas ya, kalau misalkan di daerah ke dinas tingkat provinsi gitu. Banyak saluran sih sebetulnya ya. Oke. Mungkin Jadi banyak saluran itu untuk mempermudah konsumen. baik. Jadi bisa ngadu ke Kementerian Perdagangan, ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ke BPKN juga bisa juga gitu ya. Oke. Karena kan kita punya WhatsApp pengaduan ya, 08153 153 153 gitu. Nah itu yang masyarakat itu ya intinya jangan sampai ini semua lepas tangan, masyarakat bingung, konsumen bingung gitu ya. Jadi dengan banyaknya lembaga yang bisa menerima pengaduan, ya harusnya konsumen merasa lebih terlindungi gitu. Baik, nomornya tercantum di bawah ini ya. Oke, baik. Kembali lagi ke bicara regulasi nih Pak Heru. Apa aja aturan yang saat ini relevan untuk memastikan konsumen terlindungi dari praktik biaya tersembunyi ini? Ya sebenarnya tadi udah disampaikan Bu Mira ya. Yes. Kita punya PP PSTE nomor 71 2019. Kita juga punya peraturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan melalui sistem elektronik gitu ya. Ya tentu juga undang-undang juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 1959 gitu ya, walaupun memang ini dalam proses pembahasan untuk revisi. Secara semangat juga sudah istilahnya itu sudah juga menjawab tantangan yang saat ini terjadi gitu. Jadi misalnya katakanlah memberikan informasi yang lengkap ke pelaku usaha, kemudian juga ya termasuk juga harganya itu juga sesuai dengan layanan yang didapatkan gitu ya, kan itu yang memang juga menjadi semangat dari apa yang menjadi keinginan dari konsumen gitu ya. Ya kedepannya memang tetap kita juga harus berhati-hati dan memang dengan pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tadi juga disampaikan Bu Mira gitu ya, ini kan memang digitalisasi juga harus menjadi bagian dari pembahasan karena ada perubahan proses transaksi, proses pembelian produk jasa, dan juga dengan perkembangan tadi seperti era kecerdasan buatan ini juga menjadi concern kita. Karena nanti banyak juga keputusan-keputusan yang diambil itu atau mungkin kita akan dipengaruhi oleh AI. Jadi kalau misalnya tadinya produknya nggak kita butuhkan, nggak kita inginkan, tapi kan muncul mulu di halaman platform e-commerce-nya. Jadi kita juga akhirnya secara ini beli deh gitu. Padahal kita bisa jadi nggak butuh juga gitu. Impulsif nih. Nah itu. Nah, ini yang memang kalau belum beli juga muncul terus itu. Iya betul Pak. Ini yang memang juga ya memang harus kita sikapi juga perkembangan AI ini. Kita kemarin juga diskusi dengan beberapa negara juga untuk mendapatkan pengalaman terbaik dari mereka untuk bagaimana sih mereka menghadapi perkembangan AI dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen gitu. Oh gitu, oke. Loh, AI itu ada di e-commerce Pak? Iya, mereka sudah kalau misalnya konsumen komplain gitu ya, yang paling mudah itu mereka kita kan kirim message gitu ya. Iya, chatbot ya. Chatbot itu AI. Iya, yang jawab chatbot itu AI sampai kemudian misalnya langsung dijawab oleh admin dari penjual gitu ya. Iya, betul. Ya kan kadang-kala kita berhadapan dengan robot dengan chatbot itu, ini kapan dengan orangnya sih gitu ya. Muter kan gitu kan. Ini juga menjadi concern kita bahwa ya kalau misalnya sistemnya seperti itu berarti konsumen nggak terlindungi karena kan konsumen juga berkeinginan untuk mendapatkan jawaban atau respon yang
lebih cepat. Iya, iya, memang bertele-tele ya Pak ya. Oke, kalau dari sisi Kemendak sendiri nih Bu, apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaku usaha dan platform digital ini patuh meningkatkan transparansi biaya? Terkait hal tersebut ya Mbak, tadi menarik yang impulsif. Iya Iya betul kan? betul. Saya aja kalau misalkan ada diskon gitu Heeh, begitu, langsung begitu. tanpa berpikir panjang, Iya. spontan, padahal di belakangannya pembayarannya sebenarnya tidak diskon gitu loh. Itu Iya. bahaya banget sih kalau untuk konsumen. Apalagi ada video-video gitu Iya, kan, ya iklan-iklan, seru nih gitu. iya, kadang itu karena tergoda Tergoda diskon. sebagai emak-emak yang keburu diskon. Iya, jadi Mbak kalau dari sisi pemerintah sih mungkin yang dilakukan terkait regulasi ya mungkin Baik. menyesuaikan dengan perkembangan digital sekarang ya. Jadi regulasinya memang harus adaptif dengan perkembangan teknologi gitu. Terus kemudian kedua lebih intensif melakukan pengawasan sih akhirnya jadinya, terutama untuk platform-platform yang terindikasi mungkin adanya pengelabuan terhadap konsumen terkait harga gitu. Yang ketiganya mungkin edukasi kepada konsumen ya Pak, terus ke pelaku usahanya. Oke. Kemudian berkoordinasi dengan kementerian lembaga, Badan Perlindungan Konsumen Nasional tentunya gitu Oke. ya. Dan bersinergi dengan asosiasi e-commerce-nya sih. Betul, betul. Paling penting itu. Baik, oke kalau gitu. Karena kelihatannya memang kerjasama antara regulator dan lembaga perlindungan konsumen seperti BPKN jadi sangat penting supaya edukasi dan pengawasan jalan beriringan. Oke, kembali lagi ke Bu Mira. Bu Mira, kalau melihat tren baru seperti live shopping Live shopping tuh, Bu Mira tuh sering tuh. Iya. atau social commerce, Oh, gitu. resiko hidden cost seperti apa yang bisa muncul di masa depan nih Bu kira-kira? Dan bagaimana Kemendak mempersiapkan regulasinya supaya masyarakat tetap aman nih bertransaksi? Iya, tadi yang impulsif berarti ya kan. Iya. Kalau live shopping tuh kayak wah nih apa sih ternyata harganya sangat murah Iya, flash sale, secara flash sale spontan. gitu misalnya. Psikologi ya, jadi Iya. psikologi konsumennya itu langsung memutuskan secara cepat tanpa dia kata tadi Pak Heru informasikan kan harus teliti sebetulnya, harus baca syarat dan ketentuan, Iya. bagaimana refundnya kalau Iya. nanti ada misalkan permasalahan pengaduannya bagaimana, Betul. sebenarnya harus tahapan-tahapan itu harus dilalui oleh konsumen. Cuman karena impulsifnya tadi, terutama untuk wanita, jadinya kadang-kadang terabaikan. Akhirnya terjadilah hidden cost itu. Yes. Pada saat bayar ternyata dari 150 jadi 175 malah jadi lebih mahal sebetulnya. Betul. Gitu. Karena pelaku usahanya pinter gitu ngelihat Heeh. psikologi Psikologi konsumen konsumen, yang iya. memanfaatkan itu, akhirnya terjadilah kerugian di konsumennya. Iya sih, iya sih. Oke, oke, oke. Nah, itu memang harus dipisahkan sih antara interaksi sosial sama transaksinya ya Pak, karena ada psikologi, ada transaksi gitu. Mungkin nanti dari sisi kebijakan pemerintah bersama-sama dengan BPKN untuk bagaimana ke depannya gitu seperti live shopping tadi Oke, baik. mengaturnya ya. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Kalau dari sisi BPKN sendiri nih, Pak, gimana melihat perkembangan digital yang cepat ini nih? Apa perlu diantisipasi dari sisi perlindungan konsumen supaya kita nggak terus-terusan tertinggal dari inovasi teknologi? Ya memang terkadang inovasi teknologi berada jauh di depan kita gitu Ya. ya. Sementara regulasinya tertinggal. Mm-mm. Nah, kita coba membuat bahwa oke, ada inovasi penggunaan teknologi baru, tapi kita juga jangan sampai jauh tertinggal. Baik. Dan juga tentunya kita harus melihat nih dampak-dampak baik positif maupun negatif Ya. terhadap inovasi-inovasi teknologi baru, termasuk juga tadi kecerdasan buatan gitu ya, yang juga nanti banyak juga dipakai di di e-commerce gitu Iya. kan. Ya tentunya ini juga kalaupun misalnya regulasinya belum ada, memang kita kadang-kala berharap regulasi yang ideal gitu. Tapi ya tentu ketika misalnya ada regulasi yang sudah ada, kita sesuaikan aja dengan regulasi yang ada tersebut sambil memang kita mempersiapkan perkembangan inovasi tersebut dengan regulasi yang baru gitu ya. Dan tentunya kalau perkembangan teknologi ini kita juga harus secara aktif untuk melihat bagaimana negara-negara lain menghadapi perkembangan teknologi tersebut, khususnya yang terkait dengan dampaknya terhadap konsumen gitu ya. Iya. Ya tentu kalau misalnya kita saling bertukar informasi, kemudian juga kolaborasi sekali lagi tadi ya konsumen, lembaga perlindungan konsumennya dengan pemerintah, platform, asosiasi segala macam, ya tentu ini bisa ya kita harapkan memang konsumen terlindungi dan ya pelaku usaha juga ya mereka bertanggung jawab dan juga bermartabat
Iya. Dan tentunya bisnis mereka juga diharapkan lancar gitu, ada Iya, proses iya, yang memang iya. kita saling mengakui hak dan kewajibannya masing-masing. Ya, oke, baik. Berarti regulasi yang seperti apa nih Pak kira-kira yang dibutuhkan tuh Pak? Baik ke sisi industri, pengusaha dan ke konsumen. Jadi kalau saat ini memang kita masih pakai Undang-Undang 8 1999 tentang Ya. perlindungan konsumen. Tapi kan memang saat ini juga Dewan Perwakilan Rakyat sedang melakukan proses untuk melakukan revisi. Ya. Kita juga sudah memberikan masukan kita terkait Mhm. dengan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mhm. yang memang juga diarahkan untuk Oke. mengadopsi perkembangan digitalisasi. Yes. Karena memang dunia sudah berubah. Tadinya era industri, sekarang kita era yang berbasis digital, dan digitalisasi memberikan pengaruh positif di satu sisi, tapi juga ada hal-hal negatif yang perlu kita antisipasi, kita payungi dengan koridor hukum. Baik. Agar ya tadi konsumen bisa berbelanja, bisa berjualan juga dengan aman gitu ya. Mhm. Pelaku usahanya juga memanfaatkan platform yang ada Ya, gitu ya, sehingga ya. memang ya ujungnya adalah ekonomi Indonesia ini makin bagus sih gitu ya. Iya. Masyarakat makin sejahtera kan gitu Iya. kan. Dengan tadi bagaimana mereka bisa memberikan perlindungan yang maksimal pada konsumen. Ya, supaya tidak terjebak lagi ya Pak dalam jebakan Batman. Nah, itu yang menjadi catatan kita itu. Oke, sebagai penutup Pak Heru, apa pesan BPKN RI kepada masyarakat agar bisa bertransaksi digital dengan lebih cerdas dan aman dari hidden cost? Dan juga pesan untuk industri digital agar bisa lebih transparan dan adil terhadap konsumennya. Ya, kita berharap bahwa konsumen Indonesia harus menjadi konsumen yang cerdas, Yes. konsumen yang kritis, dan tentunya menjadi konsumen yang berdaya. Nah, saat ini memang kita posisi indeks keberdayaan konsumen kita baru pada angka 60,11, kita masuk ke tahap kritis yang awal, Kritis. sehingga kita berharap sebelum Indonesia Emas 2045 konsumen kita sudah konsumen yang berdaya dengan angka di atas 80, itu yang pertama. Baik. Kemudian tentunya juga platform penyelenggara sistem elektronik gitu ya. Ya. Kemudian juga asosiasi juga yang mematuhi aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini, memberikan informasi yang transparan, Ya. yang informatif pada masyarakat agar konsumen tidak merasa terjebak. Dan tentunya pemerintah juga sama-sama Kementerian Perdagangan, BPKN juga memiliki tugas untuk mengawasi juga. Baik. Untuk kemudian juga membina konsumennya, membina kemudian juga pelaku usahanya agar ya bisnis e-commerce, bisnis digital ini juga makin tumbuh, pelaku usahanya juga makin maju, Yes. dan konsumennya tentu juga terlindungi dan menjadi bagian penguat dari ekonomi digital di Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau untuk Bu Mira nih dari sisi pemerintah, Bu, apa pesan atau ajakan Kemendak agar ekosistem transaksi digital ini tetap sehat, adil, dan berpihak pada konsumen? Iya sih, sebetulnya sih kemudahan dalam bertransaksi era digital ini silahkan dimanfaatkan oleh masyarakat, namun tetap harus konsumen yang kritis gitu. Oke. Tadi teliti dulu sebelum membeli, membaca syarat ketentuan, kemudian bagaimana proses refundnya di kemudian hari apabila misalkan memang terjadi ketidaksesuaian seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi pelaku usahanya tentunya mempunyai tanggung jawab untuk transparansi terkait harga ya. Ya. Iya, jangan mengelabui konsumen dengan misalkan memberikan diskon tapi sebetulnya tidak diskon gitu. Iya. Seperti itu. Terjebak kita nih. Oh, ya, betul. Itu pelaku usaha yang nakal. Tapi walaupun undang-undang pelindungan konsumen itu undang-undang pelindungan konsumen, tapi sebetulnya dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat ya Mbak. Yes. Kita menginginkan terutama untuk ekosistem digital ini tuh kondusif gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi juga meningkat, konsumen dilindungi, pelaku usaha juga dapat menjalankan usahanya dengan transparan dan tentunya jadi pembangunan yang berkelanjutan gitu dari ekosistem ini ya. Betul. Oke, sebelum ke closing nih, Bu, aku pengen nanya nih, tanggapan tentang platform fee yang tinggi itu sebenarnya wajar nggak sih, Bu? Platform fee? Iya, misalkan nih kita transaksi digital, misalkan contoh ya Bu, kita pesan makanan online nih, tapi ternyata platform fee-nya wah tinggi banget nih, lebih mahal ternyata daripada harga makanan yang kita pesen gitu kan. Itu kan maksudnya ini sedang terjadi gitu. Itu wajar nggak sih Pak, Bu?
Iya, itu justru yang kita harapkan menjadi konsumen yang cerdas ya. Jadi konsumennya berani mengemukakan pendapat Mm-mm. karena memang dilindungi di Undang-Undang PK ya. Iya, Nanti pemerintah mengawal, menginformasikan dan mengadu gitu oke. terkait hal tersebut. Karena itu kan praktek yang tidak sehat ya dalam Iya, perdagangan itu sih. oke. Berarti itu sebenarnya nggak boleh, Iya, betul. nggak boleh ya? Karena kan sebetulnya dia murahnya diskonnya itu tidak diskon sebetulnya kan ya. Iya. Iya, iya, banyak terjadi sih kayak gitu. Kalau misalkan mau diskon, ya beli voucher diskon misalkan Iya, gitu kan. banyak sih praktek-praktek itu Mbak. Iya Iya, kan, gitu. Misalkan kita mau beli gado-gado aja, misalkan harga 12.000, platform fee-nya 15.000, kan lebih mahal gitu iya. ada harga makanannya kayak gitu. Itu yang hidden cost yang kita bahas. Yang banyak Nah, terjadi. seperti itu kan yang banyak yang sekarang mungkin sedang terjadi gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak kepada Pak Heru dan Ibu Mira atas obrolan hari ini. Dari pembahasan kita jelas banget ya sobat konsumen bahwa transaksi digital itu harus memberi kemudahan bukan kejutan biaya. Jadi yuk jadi konsumen yang lebih cerdas, selalu cek total harga, pahami syarat dan laporkan kalau merasa dirugikan. Oke, terima kasih kepada Pak Heru dan Ibu Mira. Sampai ketemu di episode Cangcimen selanjutnya. Bye-bye.